Kita baca salawat dulu ini Gus, Badi Hasim. Allahumma salli ala nabiyil lazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil lazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil lazimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirani anta misbah suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya Mursal Hafiqaini, ya Habibi ya Muhammad
صلاة عبد التي لته صلاة عبد ضاقت حيلته صلاة عبد قلت وضاقت حيلته يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأزهار صل على محمد إذا كنت في ذكر أو في فكر أو في مرض فأكثر في الصلاة على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على أبده صل على محمد وفي عصر يصلي الله رب العرش 100 فلا تنسى الصلاة على محمد وفي 100 يصلي الله رب العرش 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله ولا تترك رسول الله يوما ولا تترك رسول الله يوما ولا تترك رسول الله يوما فلا تنسى الصلاة على محمد قل يا عليم أنت العليم قال همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يا باسمك يا عليم قلبي وقلبي لبناني سير خادري وعرفني حارم عقلي وكلمي روحي فراري نفسي وهوى همني قل يا عليم أنت العليم قال لنا أمر عظيم وكل شيء همنا وهو باسمك يا عظيم اللهم صل على سيدنا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رجال الغيب السلام عليك يا مفتاح الغيب السلام عليك يا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله السلام عليك يا وشعي ومرشدنا أحمد صاحب الوفاة العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li adai afdalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati. وأشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه العنزم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dan di seluruh wilayah Asia Tenggara dan juga sahabat MDNH dalam pengajian rutin Selasa malam Rabu. Insyaallah kita malam hari ini masih lanjutkan kajian kitab Hikam. Dalam perjumpaan yang akan datang mungkin di khusus malam Jumat kita akan mulai membahas kitab fikih ya. Karena selepas kita memahami perjalanan rohani, memahami sifat yang wujud, bagaimana memahami aplikasi sifat wujud Allah, bagaimana menempatkan sifat nafsiyah, bagaimana memahami sifat salbiyah dan kaitkan dengan diri, dan memahami di mana posisi 7 sifat ma'ani pada diri, dan juga adalah memahami 7 sifat ma'nawi, sekaligus juga setelah memahami adalah antara apa itu ibadah, ubudiyah, ubudah dan ma'rifah. Maka harusnya sudah mulai kita merintis adalah memperdalam kembali adalah ilmu syariat, adalah bagaimana wudu dibenarkan, bagaimana takbiratul ihram kita, bagaimana adalah rukun qauli, rukun af'al, rukun qalbi adalah dibenarkan, sehingga insyaallah syariat yang dibangun itu adalah landasannya ihsan dan iman. Jadi menanam pohon yang sudah jelas trayeknya adalah buah dan rasanya adalah akhlakul karimah. Kemudian landasannya adalah akidah, adalah rukun iman yang dibangun dari iman yang pertama, iman kepada Allah, sampai di penghujungnya karena kita sudah memahami perjalanannya sampai rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah, sehingga tidak ada lagi sholat itu adalah menyembah. Jadi di sana sudah bebas sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Paman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menduakannya, bahkan itulah Allah menggunakan ahada ya, artinya ahad itu tidak ada yang lain. Jadi kalau sudah wahid ada yang lain. Ahad itu esa, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, esa dalam asma'nya. Sehingga nanti sholat itu adalah seumpama orkestra, sehingga adalah merupakan pergelaran dahsyat dalam sholat itu. Bagaimana 7 sifat ma'ani dirasakan, bagaimana hayat hidup, wa huwa ma'akum aina ma kuntum dirasakan, bagaimana dalil wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dirasakan, bagaimana firman Allah
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dirasakan. Sehingga pada saat ujibu da'watad da'i idza da'an adalah juga disitulah kita akan memahami siapa yang meminta kepada siapa yang dipinta, siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Inilah berarti sholat sudah benar. Itulah tuntunan kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Baginda Rasulullah SAW 13 tahun 7 bulan untuk persiapan menerima perintah sholat dari Allah. Bagaimana setiap malam beliau berjalan ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, ke Jabal Qubais, ya. Terus wihdah pada Allah, ingin mengenal Allah tadi semua, ingin membangun tadi, supaya Islam nanti yang akan dibangun itu adalah landasannya adalah sudah benar-benar Allah itu esa, sehingga dalam sholat adalah tidak berbuat musyrik di dalam sholat. Maka itulah kenapa dalam hikmah-hikam yang kita bacakan itu kita baru paham nanti sesungguhnya. Makanya kenapa ibadah yang tidak menempati sebagaimana aturannya, maka ibadah itu bisa dimaknai maksiat jadi semua, ya. Banget yang harap hati mungkir jadi semua. Jadi sekarang tinggal bagaimana tadi pertunjukan tadi, bagaimana mewujudkan Allah dalam sholat, bagaimana mewujudkan sifat nafsiyah dalam sholat, bagaimana mewujudkan tadi adalah nyatalah tadi semua. Jadi bukan kira-kira, syahadatnya adalah nyata. Jadi semua. Inilah yang disebutkan as-salat mi'rajul mu'minin. Jadi semua. Dan ya, bukan salat adalah hanya merupakan gerakannya saja yang sama dengan ulama yang dulu. Saya, kita ini semua. Kalau mereka dari kitab Bait Takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, dari kitab-kitab fikih yang lain atau Qiyanatul Talibin, ya semua. Kitab-kitab fikih yang banyak itu sesungguhnya sama gerakannya nanti dengan yang kita lakukan, tapi bedanya adalah sudah dibangun dengan ihsan dan iman sebagaimana baginda Nabi dari semua. Maka setelah baginda Nabi siap, maka subhanalladzi asra bi 'abdihi barulah dijalankan. Setelah mengerti, seumpama kita mau bikin apa namanya suatu konsep kue yang enak dari semua, maka setelah ngerti bahannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana rasanya dari semua, di 4 step, di 4 alamnya tadi, maka sekarang waktunya adalah kita membuat. Maka Abah sudah menyiapkan 2 kitab, di mana gabungan dari kitab Kutubus Sittah daripada kitab-kitab hadis, bagaimana tadi sebenarnya nanti kita berwudu, sholat dan lain sebagainya. Nah, ini ya insya Allah nanti. Kemudian selain kan tadi hakikat ruh kita adalah baginda Nabi Muhammad. Berarti bagaimana sholatnya Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paskan antara ruh kita adalah Muhammad, maka Muhammadkan jasad ini, Muhammadkan jasad ini. Maka nanti bagaimana kita, itulah yang apa namanya tujuan baginda Nabi diutus adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena Nabi adalah sudah menampung cahaya akhlak Allah. Badrun sudah menampung cahaya Samsun. Jadi makanya anta Samsun, anta Badrun. Maka anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Inilah berarti hakikat ruh kita adalah Muhammad. Hakikat diri kita adalah ruh, dan ruh itulah seolah-olah bapaknya ruh adalah Muhammad. Maka dohirnya tinggal kita Muhammadkan dengan syariat. Maka sholatnya bagaimana? Sebagaimana sholat baginda Nabi. Kemudian nanti bukan hanya itu, bagaimana berhadapan dengan manusia, bagaimana dengan hadapan dengan orang miskin, bagaimana berhadapan dengan sahabat-sahabat kita yang lain, bagaimana dengan yang lebih tua. Itulah yang gariskan di dalam tanbih ya oleh pengarang sahabat.
adalah itulah tadi semua. Bahkan bagaimana gunting kuku, bagaimana mencabut bulu, bagaimana memelihara bulu jenggot, bagaimana mencabut bulu ketiak, bagaimana buat perempuan, bagaimana buat laki-laki, bagaimana untuk masang kancing, tadi semua. Bagaimana pada saat kita bercermin, tadi semua. Bagaimana kita pada saat masuk WC, bagaimana kita keluar WC, bagaimana kita makan, bukan karena kita makan, tapi adalah aku makan mengikuti cara Rasulullah. Aku masuk ke kamar mandi karena akulah mengikuti cara Rasulullah. Aku pun kencing jongkok karena aku mengikuti cara Rasulullah. Bukan karena mencari ini, mencari pahala, karena sunnah dan itu, karena memang harus memuhammadkan diri kita. Paham? Nah, inilah tadi semua. Karena menurut Abah waktunya begitu mepet ya. Kalau seandainya Abah tidak ajarkan syariatnya, nanti Abah kabur tadi nggak selesai. Makanya nanti khusus Jum'ah, karena jamaah Jumat itu campuran, mungkin kita lebih banyak tentang fikihnya tadi semua. Nah, kajian tauhidnya kita gali adalah setiap malam minggu, adalah setiap malam Rabu kata di semua. Ya, karena menurut Abah sekian belas tahun dikaji tauhid, karena baginda Nabi pun ada 13 tahun, kita masih ada 3 tahun lagi tadi semua untuk mengkaji tauhid tadi semua. Maka adalah sudah waktunya seharusnya sholat itu adalah dengan sebenarnya sholat tadi semua ya. Sehingga sholat itu adalah merupakan akan dirasakan sebagai sesuatu yang keterpaduan ya, antara hamba dan makhluknya tadi semuanya. Iya ya, Abah tidak tahu dalam di sana ya. Jadi di hikmah-hikmah hikam adalah solusinya. Bagaimana kita terhadap dosa kemarin kan, bagaimana kita bandingkan dosa kita dengan rahmat Allah dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tanda ciri hatinya mati bagaimana, nah itu mari kita bahas ya. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab hikam kita yang hikmah yang ke-50 adalah untuk mengenal sifat Allah Jalal dan Jamalnya dari semua. Nah inilah ibadah itu dari segala aspek harus kita pahami. Karena pada dasarnya hidup kita adalah perjalanan dari Allah kembali menuju Allah. Tetapi karena kita memiliki 4 dimensi alam, karena dalam diri kita ada jasad, ada qalbu, ada fuad, ada sir. Ada jasad, ada ruh, ada nyawa, ada rahasia. Tadi sama aja. Ini hanya istilah. Ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Semua tadi. Ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh qudsi. Tadi semua. Nah, sholat yang sholat, itulah kenapa kata Abah bahwa sholat itulah orkestra. Tadi semua. Sehingga seolah-olah semua. Maka kenapa di dalam sholat itu seolah-olah jam? Kan tadi semua. Kita sholat sendiri pun mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Bukan assalamualaika, assalamualaihi, bukan assalamualaikum. Jadi semua. Karena memang bagaimana dalam sholat itu 7 sifat ma'ani adalah bersama. Pada saat kita berdiri, pada saat kita berucap, pada saat mata melihat, pada saat telinga mendengar, pada saat hati mengingat Allah di situ. Itulah yang disebutkan bahwa sholat itu adalah orkestra. Sebuah pertunjukan kita pada Allah. Ya. Jadi ya disambungkan ceng itu ya, bahwa sholat itu adalah merupakan satu pertunjukan yang mana adalah perpaduan dari segalanya tadi semua. Ya. Tapi sebelumnya marilah juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikut setianya dari dahulu sampai kepada akhir zaman. Semoga semuanya adalah mendapatkan kemuliaan, ya, tadi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jangan. Ya. Kayak dan juga tentu saja selepasnya kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga adalah
bagaimana kita sampaikan salam setingginya buat sahabat-sahabat TKN ya, karena yang di sini itu bukan TKN semua ya tadi semua. Marilah kita sampaikan adalah salam yang setinggi-tingginya kepada Guru Agung kita Pengarsa Abah. Semoga Pengarsa Abah adalah bertambah kemuliaannya dan juga juga khusus buat keluarga besarnya ya, dan khusus buat keluarga besarnya. Kan saya gitu mati ayah setruman ya. Kan pasti setruman eta. Oh iya. Dan keluarga besarnya dan semoga khususnya Pengarsa Wiyoyo senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sahabat, sebelum kita sandarkan bacaan Fatihah kepada mereka, khususnya kepada baginda Rasulullah SAW dan para aulia-aulia Allah, adalah supaya pada saat pengajian ini adalah kita mendapatkan bimbingan Allah, kita mendapatkan perlindungan Allah, dan juga kita mendapatkan secara rohani adalah pembimbingan daripada guru-guru kita semua, dan khususnya adalah dari Pengarsa Abah dari semuanya. Agan rung teh ya, agan rung teh kita ehon dari semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hurratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa وللبيت أجمعين ثم إلى رأي سيدنا المهاجر الله عما بن عيسى وسيدنا البكي المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى رأي سيدنا الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولانا الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الصقر بعلوي ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر الصقر وسيدنا الحبيب الإمام عمر المختار والحبيب الإمام عبد الله وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر الصقر ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد رفاعي وسيدنا الإمام أحمد بدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تصلنا روحي بسلسلة القادرية والنكسبندية وجميع الطرق خصوصا إلى أرض سلطان أولياء شهيد شكرا قدس الله سوى شريش أبي قاسم جنيدي البغدادي وشريش معاوية الكري وشريش شريش الصقادي وشريش حبيب الأجمي وشريش حسن البصري وشريش جعفر الصديق وشريش يوسف الدني وشريش أبي يجد الصبي وشريش باطن نكسبني إلى أرض إمام رباني إلى أرض شام الخديم سنفاس إبن عبد الغفار إلى أرض طه بن طلبولين كاليسان الشرباني إلى أرض شام الكريم بنتن إلى أرض شام مقرم الشريش عبد الله مبارك بن محمد إلى أرض شام مقرم سيدنا ومرسلنا سيما الصيف والوفداج وعالك وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع شهداء الإسلام بلادنا إندونيسيا مصر الإمام طاعة إلى الله ورسوله سنن مولانا ملك إبراهيم وسنن أمير أحمد رحمة الله وسنن كيري وسنن درجات وسنن بنام وسنن gunung jati مولانا شريف هداية الله وسنن قدوس مولانا جعفر الصديق وسنن مريا وسنن كاليجاك وسنن إلى أرواح سنن سلطان مولانا حسن الدين وابنه مولانا
Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Mahmud Al-Bantani ila ruhi auladihim wa dzurriyyatihim summa ila ruhi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak summa ila ruhi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdala Mama Arya bin Rada Mama Raden di Manggala Mardan di Manggala Mama Raden Nur Jahid Mama Raden Nur Alisan Mama Raden Muhammad Idhar Mama Muhammad Soleh Mama Isya Mama Hanabi Mama Syubullah Nabi wa Syekh Nawawi Tanar wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa Syekh Datuk Fatoni Tuan Guru sempurna Jaga arwahi sunan wa syuhadi wa salihin bi anna Allah karim yu'li darajatihim bil jannati wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan tawasul ya yang semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa didoakan oleh para aulia Allah. Percayalah aulia Allah tidak ada yang meninggal, bal ahya, mereka semua adalah hidup. Pada saat kita sebutkan namanya mereka hadir bersama kita. Ya, mari kita sama-sama juga karena kita akan kaji adalah kitab Hikam, adalah kitab Syatailah Iskandari. Marilah kita juga bacakan Fatihah kepada musannif. Semoga Syatailah Iskandari adalah senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Syatailah Iskandari bin Isya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah dengan ucapan bismillah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Hikam, adalah hikmah yang ke-50. Dalam hikmah yang ke-50 ini adalah lanjutan dari kemarin, di mana dalam hikmah yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menempatkan roja dan khauf ya. Nah, dalam hikmah yang ke-50 ini adalah sesungguhnya sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum, tidak ada ketakutan pada mereka. Apa maknanya? Sesungguhnya mereka sejak mereka kecil, selama hidup mereka tidak ada yang ditakuti oleh mereka dari yang selain Allah, kecuali yang mereka takuti hanya Allah tadi semua. Itulah makanya berkaitan adalah dengan firman yang lain yang disebutkan oleh ulama, adalah yang disebutkan ulama ya oleh Allah adalah siapa mereka. Ulama bukan yang jago ngaji, bukan yang jago kitab tadi semua. Yang disebutkan oleh adalah arti ulama di dalam Quran, dan Allah yang menyebutnya adalah dikatakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut pada Allah lah yang disebutkan dengan ulama. Itulah kenapa yang tadi
Katakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan kepada yang lain. Tidak ada takut makan, tidak takut susah, tidak takut ini, tidak takut surga, tidak takut neraka, tidak takut apapun. Yang ditakutin adalah yang memiliki segalanya, yang berhak tadi. Karena Allah itu nanti, maka di sini akan dibahas oleh kita hikmah yang ke-50 ini adalah sifat jalal Allah, ada sifat kohar Allah, ada sifat jamal Allah, ada sifat kamal Allah. Maka di hikmah yang ke-50 ini kita bagaimana memahami sifat jalal Allah dan sifat jamal Allah berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan ibadah kita. Ini kita harus paham di sini, ya tadi semua. Ya. Kalau seandainya kita sudah memahami, menempatkan Allah pada jalalnya dan menempatkan Allah pada jamalnya, sempurna kita memahami Allah itu ada pada kamalnya dari semua. Berarti adalah kita ini benar-benar ahad Allah itu dari semua. Jalal dan jamal itu adalah merupakan kesempurnaan Allah dari semua. Maka kenapa Allah menciptakan dosa kemarin sudah dibahas. Karena disitulah sempurna jalal dan jamal Allah. Setelah Allah menciptakan dosa, ternyata dosa itu bukan untuk menghinakan hambanya. Dosa itu adalah untuk menjauhkan hambanya dengan dirinya. Karena disitulah antara sifat jalal dan sifat jamal. Di hikmah yang 49 kemarin kita bahas, banyak manusia beribadah kepada Allah, tapi terbangunlah sifat al-ujbu, al-kibru. Sampai kata baginda Nabi, sesungguhnya orang yang al-ujbu, ujub, dan al-kibru di dalam ibadah. Sesungguhnya ibadahnya itu bukan mendekat pada Allah, tetapi sesungguhnya makin jauh dari Allah. Itulah kenapa Allah menciptakan maksiat, menciptakan dosa pada manusia. Karena ternyata dengan dosa itulah manusia adalah akan ditarik mendekat kepada Allah. Pada saat Bapak dosa dan Bapak menyesal, apakah menjauh dari Allah, apa mendekat pada Allah? Mendekat. Itulah kenapa dibuat dosa. Ya. Walaupun barangkali ada orang yang sudah berbuat dosa, makin dalam lagi dosanya, makin dalam lagi dosanya. Tapi percayalah, selama dosa itu diciptakan oleh Allah, tetap di penghujungnya orang tersebut adalah dengan dosanya itu adalah akan dia terpuruk, dia akan tersungkur kepada Allah dibandingkan dengan orang yang taat, tetapi ujubnya makin naik sehingga dia merasa bahwa dia menjadi ahli surga Allah, sudah merasa bahwa dia sudah bisa mengatur Allah, bahwa dia sudah bisa menjajah Allah. Inilah kesalahan dalam ibadah. Bukan di situ letaknya tadi. Ibadah kita bukan untuk justru merendahkan Allah. Maka disinilah dalam hikmah yang ke-50 ini, disinilah maka dikatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Dikatakan dalam arti lurusnya, tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar bila engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Berarti disinilah kenapa dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah lah yang disebutkan dengan ulama. Termasuk juga dikatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Tidak takut kepada yang selain Allah. Tidak takut miskin, tidak takut ini, tidak takut penyakit, tidak takut rugi, tidak takut apa, kecuali hanya takut pada Allah. Karena Allah dengan jalalnya bisa memasukkan ahli taat ke dalam neraka. Ingat itu. Dan Allah dengan jamalnya bisa memasukkan ahli maksiat ke dalam surga. Inilah kemutlakan
Allah. Itulah kenapa hikam dilarang kita bersandar kepada amal tadi. Justru kita disuruh bersandar kepada yang nyuruh amal. Bahkan Allah marah kalau kita sandari amal. Bukan dia yang memiliki hak prerogatif menentukan itu. Maka dalam hikmah ini adalah dijelaskan adalah ada 4 hal di sini. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada jalal Allah, ada jamal Allah. Tadi semua. Dan kemudian Syaitanlah memberikan solusinya. Bagaimana pada saat kita nanti di dalam ketetapan Allah itu Allah berjumpa dengan kita dengan sifat jamalnya. Jadi Pak Jokowi, kalau Allah nanti menemui kita dengan sifat jalalnya, maka hancur kita. Dosa amal yang ada pada kita punah semua dengan cahaya Allah, hilang semua. Ini hati-hati. Makanya kenapa para ulama itu, kenapa Imam Syafi'i itu senantiasa menangis pada saat membaca ayat azab Allah. Ya. Kenapa Imam Syafi'i itu adalah senantiasa menangis pada saat mendengar ayat-ayat itu dari semua. Ya. Karena memang mutlak Allah itu bisa, itulah sifat jaiz bagi Allah yang tidak bisa diatur oleh makhluknya. Inilah yang harus kita fahami. Maka inilah yang harus kita mengenal pada Allah. Pada saat kita punya anggapan karena ibadah kita banyak, tahajud kita banyak, baca Quran kita one day one juz, kemudian kita sombong pada Allah, itulah yang Allah benci. Pahami, ya. Inilah kita harus kenal pada Allah. Tadi. Maka di sinilah letaknya. Maka kemarin kita sudah jelaskan. Maka nanti ada dijelaskan di sini. Ada seorang pembantu Rasulullah dari semua. Kalian yang suka tidur di sana aja. Yang ada pembantu Rasulullah. Matinya adalah mati syahid. Tetapi kata Rasulullah adalah wahwa finnar, neraka dia. Itulah pada saat Allah berkehendak dengan sifat jalalnya, maka walaupun dia itu adalah pembantu Rasulullah, walaupun dia itu murid Rasulullah, dan dia wafat dengan mati syahid hanya gara-gara salah kecil, mengambil selimut pada saat perang. Tapi di mata Allah besar. Jadi kalau Allah menampakkan dirinya dengan kemuliaannya, keagungannya, inilah kita. Kepada orang-orang yang sombong tadi, yang ujub tadi, Allah akan menampakkan dirinya dengan keagungannya. Maka kalau misalnya contoh presiden, kalau Pak Jokowi itu akan muncul sebagai presiden, maka tak boleh rakyat dekat menyentuh kepadanya. Maka hak prerogatifnya bisa melakukan apapun kepada siapapun. Tapi pada saat sifat jamalnya, dia bisa turun di jalan memberikan sepeda, bisa memeluk masyarakatnya. Orang bisa bersalaman dimanapun. Itu baru kepada presiden, ya. Apalagi kepada Allah. Pak, di akhirat itu nanti hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang memegang kendali akhirat itu, hanya Allah nanti itu. Jadi disinilah yang harus kita pahami, ya tadi. Maka dikatakan oleh Arandi, di sini ada perbedaan pandangan antara Ibnu Ajibah, ya, dan Syekh Jarud, ya. Kalau abang lebih berpegang kepada Syekh Jarud dari semua, karena beliau saklek memandang itu, ya. Dikatakan oleh beliau, artinya saja, ya, tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilan Allah. Allah pada saat nanti berhadapan dengan kita di akhirat tadi, karena kita hanya dengan Allah nanti berhadapan itu tadi, tidak dengan yang lain. Jadi semua dosa kecil sekalipun akan menjadi dosa besar. Bahkan Allah akan tuntut, untuk apa kau gunakan kakimu? Untuk apa kau gunakan matamu? Untuk apa kau gunakan pendengaranmu? Untuk apa rezeki yang kuberikan kepadamu? Napas yang kau gunakan, untuk apa kau keluarkan?
Ini Allah kalau datang menjumpai umatnya adalah dengan sifat jalalnya, saklek. Aku nggak peduli kau adalah murid Rasul Muhammad. Aku nggak peduli kau adalah mati syahid. Aku nggak peduli kau adalah merupakan pembantu Rasulullah yang kucintai. Itulah Allah. Kalau itulah kenapa innama yahsyallah min ibadihil ulama. Jadi kita sahabat, itulah kenapa yang takut pada Allah dari semua. Maka manajemen roja dan khauf di sini, maka ulama-ulama terutama para aulia Allah lebih menempatkan pada khauf tadi, takut pada Allah. Makanya kenapa mereka itu karena takut semakin mendekat kepada Allah. Semakin mendekat kepada Allah tadi. Karena takut kepada Allah itu bukan menghindarinya, bukan menjauhinya, tapi mendekat kepadanya. Dari semua. Nanti ada rumus-rumusnya bagaimana kita berhadap. Makanya kata Syekh Jaruk, tidak ada dosa kecil bila tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilannya, dan tidak ada yang besar, tidak ada dosa besar bila engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Ingat, kalau datang Allah itu dengan wajah sifat jamalnya, maka seluruh dosamu, walaupun engkau membunuh 1 miliar manusia, engkau memperkosa 1 juta wanita setiap tahun selama hidupmu, tapi dia datang dengan sifat jamalnya, punahlah kegelapan dosamu itu dengan cahayanya. Inilah kekuasaan mutlak Allah pada kita. Itulah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita harus selalu pasang di situ adalah kepada Allah. Jadi jangan pernah bersandar pada amal. Jangan sok beramal kita ini semua tadi. Tapi bukan berarti tidak beramal. Tapi maka kemarin sudah kita bahas di hikmah sebelumnya, jangan sampai pada saat kita berbuat dosa sehingga kita terhijab untuk melihat rahmat Allah. Allah itu sangat marah kalau seandainya kita berdosa, kemudian kita beranggapan, wah kalau begitu, kalau saya melihat sifat jalal Allah yang demikian, kalau begitu kelihatannya saya nggak selamat. Allah pun nggak suka. Karena Allah lebih suka orang itu husnudzon padanya. Ya. Maka disinilah kitab hikam ini, Masya Allah, luar biasa. Membimbing kita memahami adalah bagaimana memahami hadis dari baginda Nabi, memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga diterjemahkan demikian indah oleh Syaikhullah. Kemudian dijabarkan di dalam syarahnya oleh para ulama, oleh Syekh Jaruk, oleh Ibnu Ajibah, oleh Syarnubi, oleh Syekh Ar-Randi, dari semua. Nah, Syekh Jaruk berkata, tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilan, artinya dengan jalal Allah tadi. Jadi kalau seandainya Allah datang kepada kita dengan jalalnya, akulah raja, Maliki Yaumiddin, tadi semua. Akulah raja, tadi ya, diraja, tadi semua. Tadi, ya. Maka disitulah berarti siapapun yang berhadapan dengannya, itulah kehancuran tadi semua. Ya. Kemudian bagaimana? Oleh sebab itu kata-kata Syekh Jaruk, oleh sebab itu pandanglah keadilannya dan karunia-Nya, bukan dosa-dosamu. Jadi pada saat kita berhadapan dengannya, bukan dosa kita apakah besar maupun kecil, tapi lihatlah tadi semua bahwa Allah itu berkuasa atas jalal dan jamalnya. Jadi melihat Allah sifat jalal dan sifat jamalnya, itulah kesempurnaan kamalnya Allah kepada kita. Jadi jangan kita roja karena dosa kecil, tadi jangan juga khauf karena dosa banyak. Berarti kita adalah sandarannya pada dosa. Tapi kata Syekh Jaruk, lihatlah sifat jalalnya dan sifat kamalnya Allah, bukan pada dosanya dari semua. Dan janganlah condong kepada salah satu, kata Syekh Jaruk, dalam hal ini, karena tidak tahu dengan apakah dia akan datang padamu di hari kiamat itu. Tadi, kalau kita datang pegang pada khauf, ternyata dia datang dengan jalalnya. Ataupun kita roja, ternyata dia datang dengan jalalnya. Maka Syekh Jaruk lebih kepada kita, pandanglah Allahnya dengan sifat jalal dan kamalnya tadi, dengan jamalnya, adalah sampai kita mampu melihat kesempurnaan Allah antara jalal dan jamalnya. Nah, sementara Ibnu Ajibah menjelaskan tentang dosa kecil dan dosa besar.
Walaupun beliau sendiri mengatakan saya berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Dikatakan dosa kecil adalah dosa yang tidak terdapat ancaman tentangnya dalam Al-Quran. Dan sementara dosa besar adalah dosa yang diancam dengan azab atau dengan hukum had dalam Al-Quran atau sunnah. Sehingga dikatakan oleh beliau, walaupun pandanganku berbeda. Karena apabila ada pula yang mengatakan tidak demikian tadi. Nah inilah perbedaan pandangannya tadi semua. Karena dalam pandangan ulama-ulama yang sufi seperti Syekh Jarud, bukan dosa besar, dosa kecilnya. Disitulah bahwa kita bagaimana kita ini memohon kepada Allah supaya Allah datang kepada kita dengan sifat jamalnya. Walaupun dosa kita sebanyak buih pasir di lautan, walaupun dosa kita ini atau amal kita ini bahkan tidak sebiji zarah, karena pada saat Allah datang dengan jamalnya, bereslah urusan tadi. Jadi itulah kenapa landasannya tidak boleh bersandar kepada amal tadi semua. Jadi dalam apa namanya dalam hikmah yang pendek tadi, la sogirota ida qabalaka adluhu tadi semua. Tidak ada dosa kecil bila engkau berhadapan dengan keadilannya. Dan itulah sifat jalal Allah. Sifat jalal Allah itu keagungan Allah tadi semua. Derajat Allah. Inilah aku maliki yaumiddin. Tapi sifat jamal Allah, sifat kelembutan Allah, sifat pemaaf Allah, Raufur Rahim adalah tadi Ghafurur Rahim tadi Dul Jalali wal Ikram tadi. Itulah yang harus kita harapkan. Maka karena itulah untuk sampai ke sana jangan congkak dalam ibadahnya. Karena kalau kita congkak dengan ibadah dan bersandar kepada amal dan ngumpul-ngumpul amal, justru Allah akan datang dengan sifat jalalnya. Kata Allah, hebat mana amalmu dengan rahmatku. Ini sampai dikisahkan dalam beberapa kitab, Allah suruh timbang amalmu itu. Dan ternyata orang yang luar biasa ibadahnya, timbang sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sodakohnya segede gunung Uhud, tak menggerakkan kalimat la ilaha illallah. Hanya Allah berkata, mana yang lebih besar, rahmatku atau amalmu? Inilah, jangan pernah mengatur Allah dengan amal-amal sedikit-sedikit pahala, sedikit-sedikit pahala, sedikit-sedikit pahala. Ini ya. Inilah yang harus diajarkan kepada kita semua tadi. Maka dalam hikmah ini ada 4 hal adalah apabila Allah memandang hambanya dengan kebesarannya, keagungannya atau sifat jalalnya, maka tak ada dosa kecil, semuanya menjadi dosa besar. Dan sebaliknya kalau Allah menerimanya atau dengan menerima kita tadi dengan sifat jamalnya, dengan kemurahannya, dengan keindahannya, dengan kelembutannya dari semua, maka tidak ada dosa besar, semuanya adalah menjadi hilang sirna dari semua. Jadi selamat atau tidaknya kita tergantung Allah menyambut kita dengan sifat mana, jalalnya kah atau sifat jamalnya. Nah, nanti kita ada solusi bagaimana supaya Allah itu nanti walaupun kita ini pendosa sekalipun, tapi Allah datang dengan sifat jamalnya tadi kepada kita. Bagaimana kita harus memanage kita dalam beramal tadi semua. Kalau begitu ya, di antaranya adalah amal yang dicintai oleh Allah adalah zikir. Alhamdulillah kita adalah termasuk orang-orang yang belajar berzikir. Karena itulah termasuk orang-orang yang memiliki potensi Allah akan menyambutnya dengan sifat jamalnya. Tapi kalau kita wah kayak orang bawa gendong pahala, kata Allah, coba nah, itu, ya bangun oleh kita semua. Jadi kemudian dikatakan di akhirat jika Allah mengadili dengan jalannya maka dosa kecil menjadi besar. Jadi kalau Allah datang dengan sifat jalalnya, walaupun orang itu amalnya banyak, yang dilihat hanya dosanya. Coba tadi semua tadi, maka seluruh amalnya kecil. Dan sebaliknya orang yang memiliki dosa kecil yang nampak dosa besar. Kalau Allah datang dengan sifat jalalnya tadi semua. Ya, jadi semua dosa kecil
kita menjadi dosa besar pada saat Allah datang dengan sifat jalalnya. Tapi sebaliknya, maka tidak ada dosa besar, semuanya hanya dosa kecil, bahkan habis semuanya jika Allah menyebut kita dengan sifat jamalnya dari semua. Maka inilah kata Syekh Jarud, janganlah kau lihat dosa kecil besar tadi semua, tapi lihatlah kesempurnaan Allah pada sifat jalal dan jamalnya, temukanlah kesempurnaannya pada kamalnya tadi semua. Pahami di situ ya tadi semua. Kemudian dikatakan ada orang yang dosanya banyak tapi Allah, misalnya contoh begini, Allah itu, maka banyak nanti hadis dari baginda Nabi, contoh ada orang keturunan orang yang soleh, tapi Allah kalau dengan sifat jamalnya Allah itu akan suka, ini anak orang soleh, aku suka pada dia, sehingga Allah datang menyambut orang soleh itu walaupun dia bukan orang soleh, tapi dia anak orang soleh. Kalau Allah datang dengan sifat jamalnya tadi, ya. Jadi dia Allah menghisab orang tadi dengan sifat jamalnya, karena dia orang soleh. Orang itu bukan orang soleh, tapi mencintai orang yang soleh. Dia mencintai aulia Allah, walaupun dia tidak pernah mengamalkan amaliyah yang dilakukan oleh para aulia Allah. Itulah tadi ya. Tetapi kalau Allah menghisapnya dengan sifat jalalnya, Allah nggak peduli orang ini anak siapa tadi, ya, nggak peduli dia keturunan siapa, Allah nggak peduli tadi, bahkan nggak peduli berapa banyak amalnya tadi semua. Inilah kenapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya ulama lah yang benar-benar takutnya kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semuanya. Dosa besar tenggelam dalam lautan sifat kemaafan Allah. Dosa yang besar dari kita manusia. Nah itulah dari hikmah yang kemarin, pada saat kita punya dosa yang besar, jangan sampai adalah suudzon kepada Allah atau putus asa dari rahmat Allah, dan yakinilah kita kepada diri kita, sesungguhnya Allah lebih besar daripada dosaku dari semua. Tapi pada saat kau beramal, jangan pernah merasa berpikir amal besar. Inilah tadi maka Abah bilang tadi, kenapa Allah ciptakan dosa? Karena kebanyakan orang yang melakukan amal, dia akan bersandar pada amal, sehingga dia Allah kecil di mata dia, sehingga surga itu adalah seolah-olah. Inilah yang Allah tidak suka. Hati-hati ya. Jadi disinilah kita memanage bagaimana tentang sifat-sifat Allah ini tadi semua ya. Jadi sementara dosa kecil muncul sebagai dosa besar ketika Allah menghisabnya dengan sifat jalalnya. Dikatakan, tadi sudah dikatakan, apa itu dosa besar? Dikatakan adalah kita memegang pandangan adalah Ibnu Ajibah ya tadi. Dosa yang Allah telah mengancamnya dalam Al-Quran, misalnya membunuh, berzina tadi, minum khamar, riba. Ingat, dosa riba itu lebih 37 kali lebih besar daripada zina. Jadi jangan main-main dengan riba dari semua ya. Makanya kalau ada maemok tadi, apa namanya, bank emok dari semua, kita harus ikut, jangan justru pinjam dari bank emok, karena itu riba. Hati-hati ya dari semua ya. Dan dosa riba itu 37 kali daripada berzina dari semua. Ingat itu ya. Dan kenapa membunuh itu adalah diancam dalam Al-Quran, sehingga ada kata Allah kal kata bil ghari hak tadi, membunuh tanpa hak. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, barang siapa membunuh ya, orang beriman tanpa hak, Allah mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam selamanya. Siapa yang melakukan perzinahan, maka dia akan dilipatkan dosanya di akhirat. Nih. Jadi kita lagi ngomongin dosa besar dulu, tidak ngomongin antara jalal dan jamal dulu tadi semua ya. Dan mereka dengan dosa jinah tadi akan lama dalam neraka. Nah, kalau seandainya dosa jinah itu Allah akan lipatkan dosanya di akhirat nanti. Nah, sementara jinah dikatakan oleh hadis Nabi tadi 37 kali lebih besar dari dosa jinah. Paham nggak kenapa? Karena dosa riba itu berkaitan dengan orang lain.
Sama kayak judi. Kenapa judi haram? Karena ada yang kalah. Kenapa ijon haram? Karena ijon itu ada yang merasa dirugikan di kemudian hari. Itulah judi ijon. Tapi kenapa zina adalah lebih rendah hukumannya daripada itu, pun udah berat zina. Orang tersebut akan dilipat gandakan hukumnya di akhirat. Tetapi dibandingkan dengan dosa riba, dosa riba itu 1 dirham yang kita dapatkan dari dosa riba, dari harta riba, maka dia akan mendapatkan banjaran 37 kali. Sehingga malah dalam 2 hadis dikatakan di sini adalah tentang 1 dirham uang hasil riba lebih besar dosanya 30 kali berzina. 1 dirham, berarti 1 rupiah saja misalnya adalah tadi. Tapi dikatakan bahkan dalam hadis lain, orang yang berbuat riba maka dosanya lebih besar dari 60 kali memperkosa ibunya sendiri di masjid. Itulah saking Allah melarang kepada dosa besar yang bernama riba. Rentenir itu riba bukan? Riba. Maka siapapun di antara kita di sini, jangan pernah coba-coba pinjam duit ke rentenir. Karena yang kena hukumnya adalah yang meminjam, yang meminjamkan, yang mencatatkan tadi semua, yang mendapatkan manfaat karyawannya, maka sama dosanya tadi semua. Ini lagi ngomongin dosa. Karena apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, tapi bagaimanapun dosa-dosa besar itu, jika Allah memandangnya dengan keindahannya. Nah tadi, ini Allah jelaskan tentang dosa, tapi kata Allah, kalau aku datang dengan jamalku, maka dosa tadi itu lebur. Nah, itu. Persoalannya di situ. Tadi, walaupun tadi cuma dosa kecil, tapi bisa lebih besar daripada dosa riba dan zina. Kalau seandainya Allah datang dengan sifat jalalnya tadi semua. Nanti di penghujung nanti kita akan mencari amaliyah apa sehingga Allah itu adalah akan datang kepada orang tersebut dengan sifat jamalnya. Di antaranya adalah zikrullah. Makanya tadi dalam Al-Quran, innal munafiquna fi darkil asfal. Dalam Al-Quran, orang yang munafik itu siapa? Adalah mereka adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang dikirnya sedikit disebut munafik. Anu tara dikir kumaha? Yang dikir sedikit aja Allah yang mengatakan. Makanya tadi di Ridwan di tiap Jumat dipasang terus ayat jalan mana tanda dikir. Misalnya ini tadi. Innal munafiq. Wah itu setiap hari jam 10 mulai sadar. Terus ke hanap wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang yang berzikirnya sedikit. Sementara dikir juring tadi. Itu salah satu amaliyahnya tadi semuanya. Nah, ternyata pada saat Allah datang ya, dengan keindahannya, dengan kearifannya, dengan wajahnya yang kelembutannya tadi semua, dengan kasih sayangnya tadi semua, maka seluruh dosa besar tadi adalah lebur. Makanya disitulah walaupun kita sudah terjerumus tadi inda wuzudi zalal, terpeleset dalam dosa besar, percayalah dalam hati, tumbuhkan dalam hati, ya Rabb, sesungguhnya engkau, dosaku adalah rahmatmu lebih besar daripada dosaku. Tapi bukan untuk mencandai Allah. Kita berkata begitu, besoknya bikin lagi. Itu namanya menghina Allah. Ya. Jadi tidak begitu pandangannya. Ya. Itu namanya menghina Allah. Tadi. Nih dikisahkan zaman Rasul, zaman dulu yang Abah bilang tadi, ada seorang bernama Kirkirah ya. Ada seorang pelayan Nabi, tapi kemudian beliau punya badan yang besar, kemudian ikut berperang ya. Pada saat berperang itu tiba-tiba beliau mati kata semua.
tertusuk dengan tombak dari semua. Sahabat yang lain berteriak, wah beruntung kira-kira, beruntung kira-kira. Kata Nabi, la wa huwa finnar, dia adalah calon neraka. Setelah diusut punya usut, kenapa Allah datang dengan sifat jalalnya, padahal dia itu adalah murid Nabi. Makanya tadi kok murid Haji Asep. Bagaimana murid Haji Asep tadi? Kalau dia murid Nabi dan dia punya dosanya kecil, hanya pada saat perang itu ngambil selai handuk untuk ngelap badannya, tapi nggak bilang pada Rasulullah. Dosanya kecil gede? Kecil. Tapi pada saat Allah datang dengan, itulah yang tadi Abah ceritakan. Kalau Allah datang dengan murkanya, dengan jalalnya, maka kata Allah, aku nggak peduli kau murid siapa, aku nggak peduli dengan amalmu yang seberapa banyak apa. Inilah yang harus, ini adalah hanya contoh dari Allah dan Rasulnya, bahwa tentang bagaimana kalau sifat jalal itu betapa bahayanya. Tadi situlah kenapa para ulama yang katakan innama yashallahu min ibadil ulama itu yang selalu menangis. Syekh Hasan Basri setiap hari kerjanya menangis. Kemudian Imam Syafi'i kerjanya menangis. Imam Ghazali kerjanya menangis. Tadi semua. Termasuk baginda Nabi juga adalah menangis tadi semua. Sampai beliau bengkak kakinya untuk melaksanakan sholat tadi semua. Ditanyalah oleh istrinya, wahai Rasulullah, untuk apa engkau sampai engkau demikian keras beribadah pada Allah? Bukankah engkau termasuk orang yang dimaksud? Kata Rasul, tidak bolehkah aku termasuk orang yang bersyukur? Tadi semua, ya. Nah inilah ya, kalau seandainya kita tidak mengerti nanti apa amaliyah yang disukai, yang cintai oleh Allah, dia masuk neraka, kata Nabi, ya. Jadi ini adalah contoh kalau Allah datang dengan sifat jalalnya, maka walaupun dia murid Nabi dan dia perang dan mati oleh kafir, tidak disebut syuhada, tapi adalah, kata Nabi, adalah wahuwa finnar, dia adalah neraka. Jadi karena dipandang oleh Allah, dia hianat kepada sahabatnya yang lain. Karena pada saat perang itu ada gonimah. Gonimah itu harus dilaporkan pada Rasulullah, pada pemimpin perang, barulah dibagi untuk rakyatnya. Dia mengambil diam-diam, dimasukin. Nah, inilah, ya. Jadi pelajaran kisah ini membawa pelajaran pada kita, bukan dosa itu besar atau kecilnya. Kalau kita pandang dosanya, apa-apa ini kecil ini. Nah inilah persoalan. Ketik iya dosa anak copot ku aing. Hati-hati. Tadi, hati-hati, ya. Maka bagaimana petunjuk baginda Nabi? Ya. Bagaimana caranya supaya kita mati Allah menerima kita dengan sifat jamalnya? Bagaimana pada saat kita mati, baik kita itu dosanya banyak ataupun amalnya banyak, ataupun amalnya sedikit ataupun dosanya sedikit, tapi tetap yang kita harapkan supaya Allah menyambut kita adalah dengan sifat jamalnya, keindahannya dari semua. Ya. Maka tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmani, Allah memberikan nikmat besar di dunia tanpa syarat. Tapi Ar-Rahimi, Allah memberikan nikmat kecil di akhirat, membutuhkan syarat dari semua. Ya. Dan inilah tadi semua. Yang pertama adalah, kemarin sebenarnya sudah dibahas, adalah orang itu adalah suka bertobat. Jadi selama kita bertobat, maka itulah luar biasa amaliyah pengarsa Abah. Maka setiap malam terus mandi tobat kita semua. Jangan kita menjajah. Abah tahu sekarang ada yang lagi riyadhah, ada yang riyadhah saum 3 bulan, ada yang riyadhah saum Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat begadang, ada yang lagi riyadhah mandi tobat 40 malam. Jadi ya, Abah harapkan nanti sebelum nisfu Sa'ban semuanya udah selesai yang 40 hari ya, tadi semua ya. Tadi ya. Tetapi inilah yang dicintai oleh Allah. Tadi, tapi jangan untuk menjajah Allah. Jadi taubat itulah tadi ya. Maka kemarin dikisahkan orang yang membunuh 100 orang. Bahkan dia masuk surga tanpa melaksanakan ibadah. Pada saat dia mau taubat. Ya. Maka itulah dikatakan Allah tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai tadi orang-orang yang bertaubat dari semua. Jadi ini ya salah satu yang orang yang terus bertobat, maka
Alhamdulillah di Tekian ini ada sholat sunat taubat, ada mandi taubat. Nah, inilah luar biasa guru kita, luar biasa Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya tidak menemukan di thariqat lain. Dan maaf kayak Buya Arozi aja baru bangga sekarang cerita minimal 1 kali dalam seumur hidup sekali mandi tobat. Oh, kata saya ketinggalan nggak mana mau euy. Aing mau ngalpeuting 10-an tahun. Punten lagi lain lagi ujung. Ieu contoh. Ieu contoh tadi semua. Bahwa guru agung kita mengajarkan kepada kita luar biasa. Adalah bagaimana kita mandi tobat. Kita melaksanakan mandi tobat tiap hari. Usahakan, makanya pada saat bukan riado khusus, yang penting sebelum sholat subuh usahakan mandi tobat. Walaupun 3:30 nggak apa-apa. Walaupun jam 4, yang penting sebelum subuh mandi tobat. Mandilah, itulah makanya kenapa hadis Nabi kata baginda Nabi, siapa yang mandi sebelum melaksanakan sholat subuh, oh ternyata ini persoalannya. Tadi. Nah, ini ya, jadi adalah orang yang membunuh 100 orang belum ibadah udah mendapatkan ampunan Allah. Kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta. Kalau udah cinta, coba kalau kita sudah cinta, semua kesalahannya ketutup nggak? Makanya kenapa ketipu sama bini sampean semua? Pada saat cinta itu love is blind. Ternyata istri kita ini malas. Ternyata istri kita ini pecemburu. Ternyata istri kita ini pengatur. Ternyata istri kita ini boros. Ternyata istri kita ini senang jalan, nggak pernah minta izin. Tapi pada saat sedang mencinta, semua kesalahannya nggak kelihatan. Bahkan waktu dia kentut, brot, itu pun masih kita maafkan. Neng, bobos, mohon wios. Biarin kalau lagi pacaran mah biarin, Neng, biarin. Ayolah. Baik katakan, love is blind. Cinta itu adalah buta. Rasakan aja nak. Hari semua ya. Jadi inilah contoh adalah mandi tobat adalah yang pertama adalah dikisahkan orang yang membunuh 100 orang pun tadi baru niat tobat sudah mendapatkan Allah suka kepadanya, sehingga berebutlah antara malaikat Jabaniyah dan malaikat rahmat. Ternyata Allah mengatakan mengutus malaikat rahmat, maka akhirnya orang itu karena berjalan menuju tempat kampung tobat, dia sudah mendapatkan kemuliaan. Bahkan Allah menyebutkannya, dia menyuruh pada Nabi Musa. Kisah ini terjadi pada Nabi Musa. Hei Musa, temuilah waliku di sana. Maka pada saat padahal orang itu diusir oleh Nabi Musa. Nabi Musa sendiri bingung, loh ini bukankah orang yang suruh engkau aku usir ya Allah? Nah itulah tadi. Padahal yang nyuruh musir itu Allah awalnya. Tapi pada saat orang itu berkata, ya Rabb, tidak ada dosa yang besar yang mengalahkan kemuliaanmu. Di situ Allah. Benar siap. Benar kamu. Itu makanya kita husnudzon pada Allah tadi. Ya. Yang kedua adalah dikatakan adalah yang bisa menutup murka Allah, yang bisa nanti Allah itu datang kepada kita dengan sifat jamalnya adalah yang disebut dengan adalah as-sakha, pemurah. Karena sifat Allah itu adalah pemurah dari semua. Maka pada saat orang itu adalah tadi penyayang dari semua, ahli sedekah tadi, insya Allah, yang rajin sedekah, yang rajin tadi semua tadi ya. Apalagi insya Allah yang sudah yang membiasakan khidmat untuk MDNA tadi ya, untuk memberikan makan, ini luar biasa sebetulnya. Sampai Abah juga ngelehan. Abah jarang ngiluan. Karena seolah-olah sekarang ditanggung tadi sejak Cece jadi ketua, jadi kebanyakan udah ditanggung. Dulu mah Abah KB 100% nyiapin makan. Tapi sampai Abah, tapi kan Abah juga tadi hayangnya tadi Abah juga ingin Allah datang dengan jamalnya, maka terus melaksanakan pembangunan keluar. Tapi Abah niatkan juga adalah untuk semua jemaah MDN dari semua ya, dari semua. Tapi kita walaupun melakukan itu, jangan pernah kita sandari amal itu ya.
Karena lihatlah itu sebagai karunia Allah. Jadi Allah menyukai adalah orang pemurah. Allah menyukai adalah orang-orang yang dermawan. Allah itu. Allah mencintai orang pemurah. Allah mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Orang kaya yang pemurah wajar. Wong dia punya duit. Tapi orang miskin yang pemurah baru luar biasa tadi 100.000 keun beunghar leutik goceng anu keur duitna sapoekeun gocap gede ya. Makana siap-siap anu bahil pelit bakal riweuh urusan tadi semua ya. Mari katakan kata Syatilah, jadilah makom pemurah. Maka kata Allah, anna uhibbu ahla saho, aku mencintai orang pemurah. Allah mencintai orang kaya pemurah, tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Alam ini mendoakan orang pemurah. Jadi kenapa? Allah itu akan datang kepada orang pemurah itu dengan sifat jamalnya. Dari semua berehan, ayano, menta-menta guru bere, gitu kan tadi. Ayat tadi bukan hanya manusia, kepada binatang, artinya kepada makhluk Allah dari semua. Ya. Inilah pemurah dari semua. Makanya tahadus ini Abah salakian puluh tahun dari dulu. Sebelum Abah melaksanakan kegiatan pengajian ini, kegiatan Abah cuma itu. Sampai dulu Abah mencalonkan bupati, sebetulnya gara-gara apa? Karena banyak pesantrennya Abah bangun, sehingga mereka pikir Abah ini yang jadi pejabat. Akhirnya rame-rame ngedukung, hayu dorong Haji Asep jadi bupati. Can jadi bupati, yang geus bager. Komo jadi bupati. Hadi. Sangkaan maranehna, dah yang dibantu. Ari urang geus nyalonkeun mah, tinggalkeun we. Tadi. Tadi ya, paham tadi ya. Tadi semua. Jadi orang yang pemurah, ya. Jadi alam ini orang yang senang sedekah itu didoakan oleh Allah. Tadi. Didoakan oleh alam. Alam selalu mendoakan kita. Sampai tanah itu mendoakan. Ya Allah, dia itu aku senang kalau dia berjalan di atas punggungku. Jangan biarkan dia baru masuk ke dalam tubuhku ya Allah. Terus tanah itu berdoa. Lain kepada orang bahil. Ya Allah, cepat masukkan dia ke dalam diriku. Akan ku gencet dia. Inilah tanah berdoa kepada Allah. Minta. Maka Abah bilang tadi. Harus ada kita nih sedekah harian. Zakat keluarkan. Jangan lupa. Tadi semua. Ya. Zakatnya keluarkan. Jangan bahaya. Tadi semua. Ya minimal. Dalam kegiatan kita pengajian itu adalah tadi. Ya. Abah lihat banyak yang sudah luar biasa pemurah di grup di kita ini ya tadi semua ya. Semoga kalau ada satu pemurah saja di sini, dialah yang nanti misalnya satu orang nih Allah kita semua dapat jalal semua. Haji Asep duluan. Cek Allah teh aja. Aing datang ke jalal jeung Haji Asep tah. Aduh aing nyemplung. Derwe. Aing seorang dari sini yang dapat mendapat jamal Allah. Ke eta engke teh. Cek mana teh engke teh kan. Gusti, abdi itu cenah si Asep tuh babaturan, abdi baheula ngaji. Gitu. Cek batu babaturan atau guru mana? Lain canan. Gitu kan tadi. Makanya pangarsa Abah anom pernah tingali wajah ieu bager, bilih engke di ditu. Abah eueuh teangan Abah. Itulah luar biasa guru kita. Kenapa? Karena tetap yang dipasang adalah sifat mentang-mentang saya guru, mentang-mentang saya amalnya banyak. Kita sudah enggak. Makanya kenapa dalam thariqat itu adalah ajamnya. Terkadang banyak nanti guru diselamatkan oleh murid. Bahkan banyak nanti di zaman dulu itu makom murid lebih tinggi dari makom guru. Itulah kenapa Imam Syarani tadi menjadi murid Imam Ali Al-Hawas. Padahal dulu Imam Ali Al-Hawas itu adalah muridnya Imam Syarani. Ya, akhirnya menjadi mursyidnya Imam Syarani. Jangan nggak aneh ya. Makanya Abah juga di sini siap menjadi murid Kang Somad. Di semua. Ya, enggak dalam thariqat tadi karena apa yang dibanggakan tadi semua. Ya. Jadi intinya itulah kenapa kita sudah kata wa'tasimu bihab. Itulah ayo terus dalam jemaah karena kita semua akan saling bela tadi semua. Ya. Anu bahil dibela anu bager tadi semua. Tadi. Ya. Jadi itulah ya nanti insyaallah ya. Di situlah kemudian dikisahkan tanah kuburan dalam hadis yang banyak diceritakan kemuliaan orang pemurah. Hadis kursi kata Allah irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah olehmu makhluk di bumi maka malaikat makhluk di langit akan sayang padamu.
Kalau seluruh malaikat udah sayang sama kita, berarti tandanya Allah juga akan datang kepada kita dengan sifat jamalnya. Kalau Allah sudah datang dengan sifat jamalnya, maka leburlah semua dosa. Ini ya, pahami ya di sini oleh kita. Jadi pahami. Berarti yang pertama tadi adalah banyak tobat. Maka teruskan mandi tobat, sholat sunat tobat 2 rakaat. Kemudian tadi buktikan yang kedua adalah tobat kita itu dengan menjadi ahlas syahwat, adalah pemurah dari semua ya. Rajin sodakoh ya. Sampai dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman yang pernah Abah ceritakan, dulu ada seekor burung kutilang lapor pada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, saya setiap punya anak diambil melulu sama si marbot. Tadi saya belum ajar dia buat generasi penerus saya," kata si burung kutilang. Kalau Nabi Sulaiman kan bisa ngobrol dengan tadi. "Ini udah anak ke-7 ya Nabi Allah Sulaiman. Tolong dong. Tadi engkau akan menjaga." Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil 7 ifrit dari 7 mata penjuru angin. "Hei ifrit, saya tugaskan kepada kamu semua. Jagalah sarang burung ini. Jangan sampai manusia yang suka nyuri itu datang." Kata ifrit, "Itu udah rajanya jin. Panghebatnya jin." Tadi semua. Akhirnya dikisahkan si sebluk marbot datang. Dikisahkan marbot ini bukan ahli ibadah. Dan pas di jalan dia lagi pegang makan roti. Lalu datang nenek-nenek, "Kang Marbot, nyunkeun ini sepotong eta roti, minta saya sepotong nak." Kata Marbot, "Ya nek, boleh." Kalau yang di situ dikisah, kalau ini mah mau amere ya mah. Tadi Marbot ini mah tadi semua. Kalau dikisah sana biar, "Oh iya nek, saya kasih sepotong." Udah gitu dia naik ke atas. Udah naik ke atas diambil lagi burung. Besoknya burung kitilang itu datang lagi pada Sulaiman. "Ya Nabi Sulaiman, mana janjimu?" Waduh, kata Nabi Sulaiman, ini kok hilang lagi burung. Tadi semua. Akhirnya dia panggil, "Ifrit." Tahu-tahu lagi pada ngegeletak tidur. "Apa yang terjadi dengan diri kalian?" Bangun salah seorang dari mereka. "Ya Nabi Allah Sulaiman, kami itu lemah dengan sodakohnya. Walaupun sepotong roti, kami tidak berdaya." Nah, ini. Biasakan kita bersodakoh. Berikan makanan lebih yang kita miliki. Semua tadi. Karena dampaknya itu luar biasa. Ngomong ke guru lebih halus dari semua tadi. Tadi. Itulah satu contoh. Nah, ada lagi dikisahkan. Inilah Allah datang kepadanya itu dengan sifat jamalnya. Nah, ada lagi. Ada orang yang berkholwat 60 tahun. Wah, kholwat 60 tahun. Seorang laki-laki. Tiba-tiba setelah dia kholwat, ada 5 perempuan. Lagi gembala domba. Kalau dulu gembala domba ke hutan. Pas ke hutan ada bangunan di situ. Ternyata ada laki-laki udah 60 tahun kholwat. Atuh meureun begitu nanya awewe 60 tahun rangos. Dan kebetulan hujan, maka si perempuan itu masuk ke dalam saung. Akhirnya timbullah tadi 60 tahun geus dah kumaha engke aing. Nyusahkeun diri 60 tahun. Tapi begitu lihat bakakak kumaha engke. Akhirnya diberi anu 5an eta selama saminggu. Ngus beres 5 anak diberi. Nyawa diberi. Gitulah pokoknya. Ya, diberi. Akhirnya dia nyesel, "Ya aduh ya Allah, saya kan udah kholwat 60 tahun." Tapi orang ini adalah pemurah. Pada saat dia itu kan dulu selama di situ itu dikirimin 2 potong roti. Maka pada saat pagi itu ada orang tiba-tiba lewat. "Tuan, apakah saya boleh minta rotimu yang 2 itu?" Diberikanlah roti itu. Kemudian dikisahkan orang ini mati. Tadi semua. Maka di pengadilan Allah, maka dia dikatakan oleh malaikat, "Hei fulan, seluruh ibadahmu hangus. 60 tahun hormatmu sia-sia. Maka engkau berhak masuk neraka Allah." Tapi tiba-tiba 2 potong roti bicara, "Timbanglah aku dengan dosanya." Karena aku merasakan tadi semua.
Maka akhirnya tadi 60 tahun kholwat dengan dosa zina ditimbang dengan 2 roti. Ternyata 2 roti timbangannya lebih berat dari semua. Inilah sodakolah dengan makanan, sodakolah dengan tenaga, sodakolah inilah dari semua. Dan Abah ngajak karena memang inilah maaf dari dulu Abah bagi beras dari dulu kepada jemaah dari dulu. Dari 20 tahun yang lalu sejak bikin majelis ini, bahkan dulu setiap habis ngaji itu Abah bagi duit. Kalau sekarang karena mereka udah dewasa lah, harusnya tidak. Ya kayak tempo hari lah kan tadi sampai diundi kan, setiap menang undian 1 juta si Abah. Jadi orang salah baca, dikira Haji Asep cari pengikut, lagi kan buru-buru. Padahal itu sudah kebiasaan saya dari dulu, resep gitu pas gitu kan tadi semua. Ya. Jadi orang ini akhirnya dikisahkan adalah tadi Allah datang kepadanya karena dia termasuk dermawan. Ternyata dermawan memberikan makan 2 potong roti kepada orang yang lapar lebih gede timbangannya daripada dia tadi menjinahi 5 perempuan tadi semua. Itulah Allah datang kepadanya dengan jamalnya. Kenapa? Karena sifat pemurahnya tadi. Bayangkan tadi sepotong roti bisa menghancurkan 8 jin ifrit. 2 potong roti bisa menggagalkan yang tadinya harusnya dia masuk neraka sekarang menjadi ahli surga. Inilah kalau Allah datang dengan, makanya mana jangan berhenti kirim telur terus tadi semua. Maka telur itu akan bicara, bukan kamu yang bicara, telur timbang saya tadi semua. Tapi jangan sampai yang makan si marbot tadi. Karena timbangannya menjadi ringan tadi semua. Itu semua ya. Ada apa namanya? Kemudian itulah yang dikatakan apa namanya? Digeserkan lagi tentang hebatnya sodakoh itu. Itulah kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Baitur Rahmani mengatakan apa? Memberi makan seorang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid. Ingat, coba pahami dari atas tadi kisah-kisah tadi. Kenapa dosa riba itu lebih besar daripada zina? Karena zina itu dengan Allah, tapi riba itu adalah merugikan orang lain. Termasuk al-ghibatu asyaddu minal zina. Menggunjing itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Padahal menggunjing itu, ghibah itu mengomongkan perkara yang benar. Kalau mengomongkan perkara yang lain itu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-ghibatu asyaddu minal zina. Kenapa? Karena mengomongkan orang lain. Nah, ngomongin orang lain buruk, merugikan orang lain buruk. Tapi pada saat kita memberi orang lain juga mulia. Itulah tadi yang berkaitan dengan manusia, jaga. Yang berkaitan dengan harta orang lain, jaga. Tadi semua. Karena tadi ya bisa menghancurkan ibadah orang 1000 tahun dengan kita merugikan orang lain. Inilah berarti sesungguhnya Allah memandang kepada manusia itu. Itulah kenapa walaqad karramna bani Adam. Makanya tadi berkaitan dengan manusia, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Karena tadi yang berkaitan dengan manusia sebiji zarah besar. Ya. Ingat tadi ya semua tadi. Jadi dalam hikmah ini adalah tadi Tuan Syekh Abdul Qadir berkata memberi makan pada orang tadi ya. Nah, yang ketiga, tadi udah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tobat. Mandi tobat, berbuat tobat. Tobat kemarin sudah dibahas sebelumnya. Ada apa? Ada yang disebut tobat am, ada tobat khos, ada tobat khosul khos. Ada tobat taib atau taibun, ada tawab, ada inabah. Nah, kelas bapak-bapak ini udah masuk dalam inabah. Maka ucapannya la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim. Udah dibikin kabeh ka Allah. Eta teh ngaranna
inabah. Tadi luar biasa sebenarnya. Makanya Abah ingatkan, walaupun Abah deui heula ayo urusan mati mah Abah mah arek Kang Somad ti heula Abah paneuri heg. Atau Abah paneuri Kang Somad ti heula heg. Bebas ya. Jadi intinya adalah tadi jangan dilupakan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah akhlas sakho, adalah orang yang pemurah dari semua. Ingat, orang pemurah itu seluruh ikan di laut mendoakan dia. Ya Allah. Nah, sama kayak sekarang nih. Termasuk juga tidak disebutkan tapi dalam hadis ini orang yang mencari walaupun dalam hadis lain orang yang mencari ilmu pun sama, seluruh binatang, seluruh ikan, bahkan seluruh makhluk mendoakan orang yang menjalankan kakinya dari rumahnya ke majelis ilmu. Tapi kenapa nggak masuk di sini? Karena tetap nggak ada nilainya. Karena orang pemurah itu pasti buah dari ilmu. Tapi kalau orang berilmu tidak menjadi akhlas sakho, berarti ilmunya ilmu gagal. Ya. Tapi kalau orang menjadi pemurah, pasti itu buah dari ilmu. Dari semua. Ya. Nah, inilah ya, harus pahami oleh kita. Maka, nah sekarang adalah yang ketiga adalah hubbu man ahabbahullah, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa dia? Kita mencintai Rasulullah. Inilah kita sholat, kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para aulia Allah. Itulah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk Allah nanti akan datang kepada kita dengan sifat jamalnya tadi semua. Jadi bukan dosa besar atau kecilnya bapak-bapak, tapi bagaimana supaya Allah sayang kepada kita sehingga dia datang kepada kita, menyambut kita adalah dengan sifat jamalnya. Maka sebanyak apapun dosa kita, leburlah kita semua. Tapi kalau walaupun amaliyah bapak banyak tadi semua, tapi tujuan untuk mengatur Allah, maka Allah datang dengan sifat jalalnya, leburlah, hancurlah amal ibadah itu, kalah cahaya dengan sifat jalalnya Allah. Pahami di situ ya. Itu adalah yang ketiga adalah beramal. Udah hampir 1,5 jam ya. Terakhirlah ya. Kemudian yang keempat adalah takhallaqu bihalaqillah, berakhlaklah dengan salah satu sifat Allah. Misalnya tadi adalah bahwa Allah itu adalah Rahman, pemurah. Tadi udah dibahas barusan. Kemudian jadilah pemaaf tadi. Allah itu adalah sifat afu, ghafar, tawwab. Jadilah kita memiliki sifat pemaaf tadi semua. Maafkan orang. Maka Abah ajarkan, ingat yang dua, lupakan yang dua. Ingatlah kebaikan orang kepada kita, ingatlah kesalahan kita kepada orang. Kenapa kita harus mengingat kesalahan kita kepada orang? Supaya kita bisa mendoakan orang tersebut. Atau lupakanlah kebaikan kita kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada kita. Insya Allah mulia kita. Insya Allah Allah datang dengan jamalnya. Maka siapapun ayo kita berjanji, yang nanti Allah datang kepada kalian dengan sifat jamalnya, carilah wajah-wajah ini semua. Carilah wajah keluarga kalian semua. Selamatkanlah mereka. Karena kalian sudah berhak untuk memberikan syafaat tadi nanti. Pada saat Allah yang menyuruh tadi semua. Maka banyak dikisahkan, saudaranya sudah dalam neraka sekalipun, orang ahli sorga itu akan dia minta pada Allah untuk memanggil ibunya, ayahnya, saudaranya, keluarganya. Dan tapi yang utama temannya, dia akan mencari temannya. Kata Kang Somad, mana Kang Ari, mana Kang Cece Asuh, mana komandan, dicari. Dan dia tidak mau. Makanya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumar, digiring. Kenapa digiring? Digiring itu menunjukkan orang yang mau masuk atau yang nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Dikisahkan oleh beberapa mufassirin karena dia mencari keluarganya, mencari temannya, mencari saudaranya. Inilah yang disebutkan saudara dunia akhir. Itulah pengersa Abah sebagai kata wa'tasimu bihablillah. Jadi semua. Ya itu ya. Ini tadi kemudian adalah ada 4 hal tadi adalah termasuk dengan zikrullah tadi semua. Maka salah satu yang Allah cintai, tetapi ternyata yang Allah cintai ini sahabat adalah berkaitan dengan memberikan manfaat kepada orang. Pantas kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lah. Punya ilmu, berikan dengan ilmu. Punya uang, berikan dengan uang.
Punya tenaga, berikan tenaga. Punya ini tidak punya apa-apa, minimal nggak usah ngerepotkan orang lain. Jadi ya, mudah-mudahan dari hikmah yang ke-50 ini adalah memberikan gambaran kepada kita. Nah, insya Allah nanti di malam minggu ya, kalau abah nggak jadi ke Pelabuhan Ratu, tadi karena Bu Haji katanya mau nyoba Mercy ke pelabuhan, tadi semua, hayang honeymoon duaan, tadi, ya merasakan lah tadi. Masa duit boga, mobil wutuh, mobil alus tadi semua tadi. Jalan-jalan sekali-kali, cece wae jalan-jalan. Cece mangus ke Bali, kemana tadi. Abah can kemana-mana tadi ya. Itu saja yang mudah-mudahan sekali lagi ya, bahwa sekali lagi Abah sampaikan, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih soleh dari yang mendengarkan. Bahwa sekali lagi apapun ada yang disampaikan adalah bukan untuk menunjukkan kesombongan tadi ya. Insya Allah ya tadi Amaliyah. Maka itulah tadi. Nanti di hikmah yang ke-51 diajak oleh Syekh Athaillah kita adalah memperbanyak amal. Karena yang disebut amal yang ikhlas adalah amal yang terlupakan oleh kita. Maka yang disebut amal ikhlas itu adalah sama pada saat kita Pada saat kita sudah kita ingat lagi nggak? Nah, itulah ikhlas. Cerut. Tadi bodoh amat. Tapi kalau udah prak sodakoh, aduh tadi semua pahalana sabarhanya, baliknya irahanya, ayat. Tapi emang enggak, cerut, beres urusan. Makanya saya selalu bilang kepada orang-orang yang saya bantu, Pak gimana? Nggak usah. Tadi saya udah melupakan semuanya. Tadi semua. Maka sodakohnya jangan sekali, terus sampai kita lupa yang mana, kepada siapa, di mana, kapan, berapa jumlahnya, mesti inget deh. Nah, itu insya Allah pasti ada yang lupa tadi. Itu saya bisa sampaikan, maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Gus.